Halo teman-teman, selamat datang di channel Miss Holly. Dalam video kali ini kita akan membahas soal P3K tahun 2023 kompetensi manajerial. Nah, untuk kompetensi manajerial sendiri terdiri dari 25 soal ya teman-teman, dengan nilai terendah adalah 0 jika teman-teman tidak menjawab, dan jika teman-teman menjawab benar, skor tertingginya adalah 4. Nah, jadi usahakan teman-teman menjawab soalnya meskipun sulit karena di masing-masing jawaban tersebut ada nilainya ya teman-teman, 1, 2, 3, dan juga 4. Dan jika tidak menjawab nilainya adalah 0. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama kita baca terlebih dahulu. Hari ini Anda dipanggil oleh Kepala Divisi untuk membantunya mempersiapkan file presentasi meeting dengan klien penting. Padahal Anda masih memiliki tugas yang cukup banyak dan harus segera diselesaikan meskipun memiliki deadline yang berbeda. Hal yang akan Anda lakukan adalah untuk opsi yang A, menolak perintah kepala divisi karena Anda memiliki tugas yang harus segera dikerjakan. Yang B adalah menyarankan kepala divisi untuk meminta bantuan kepada teman lain yang tidak memiliki banyak tugas. Kemudian yang C adalah membantu sebisanya tugas yang diberikan oleh kepala divisi. Yang D adalah menerima tugas tersebut dan membuat timetable penyelesaian semua tugas Anda. Nah, di sini kita highlight yang penting ya teman-teman. Sini teman-teman harus menyiapkan file presentasi penting untuk klien. Tetapi teman-teman di sini, menyiapkan file presentasi tetapi teman-teman memiliki tugas yang banyak. Tetapi deadline-nya berbeda ya teman-teman. Nah, untuk kasus seperti ini, di sini teman-teman harus memiliki kemampuan yaitu orientasi pada hasil, di mana teman-teman harus mencari, kemudian menetapkan target kerja, mencoba metode alternatif, untuk mencapai target kerja tersebut. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Teman-teman harus tetap menerima tugas tersebut dan membuat timetable penyelesaian semua tugas, karena deadline-nya yang berbeda ya teman-teman. Selanjutnya, kita baca soal yang kedua. Anda diberi tanggung jawab oleh atasan Anda dalam bagian presensi pegawai untuk perhitungan gaji dan mengecek kedisiplinan pegawai. Arga merupakan sahabat Anda yang sering terlambat masuk kantor karena istrinya baru saja melahirkan. Arga meminta bantuan Anda untuk merekayasa presensi bulan ini. Hal yang akan Anda lakukan adalah, di sini kasusnya adalah di sini teman-teman memiliki tanggung jawab ya teman-teman, tetapi Arga meminta bantuan untuk merekayasa. Nah, di sini merupakan perbuatan yang tidak terpuji ya teman-teman. Jadi hal yang harus teman-teman lakukan adalah opsi yang A, membantu karena Arga adalah sahabat Anda. Kemudian yang B, membantu Arga agar diberikan imbalan. Yang C, melaporkan ke atasan karena perbuatan Arga tidak benar. Yang D adalah menolak permohonan Arga dan menegurnya. Nah, di sini teman-teman harus memiliki kompetensi yaitu integritas. Di sini teman-teman bertugas untuk mengingatkan rekan kerja sesuai dengan nilai, norma, dan etika atau kode etik organisasi dalam segala situasi dan juga kondisi. Kemudian teman-teman juga harus memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Nah, jadi sudah jelas jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Karena di sini teman-teman harus memberikan informasi yang tepat, yaitu presensi yang tepat. Tetapi jika teman Anda memiliki pikiran atau perbuatan atau keinginan untuk merekayasanya, nah di sini teman-teman juga harus mengingatkannya ya teman-teman. Nah, jadi kita tidak boleh langsung melaporkan kepada atasan, tetapi kita atasi dulu, baru kalau bisa kita tegur ya teman-teman. Nah, selanjutnya soal yang ketiga. Anda memiliki proyek tim yang harus selesai bulan ini. Pada pertengahan pengerjaan proyek, tim Anda mulai melamban dalam mengerjakan proyek tim dan lebih mengutamakan tanggung jawab pribadi. Hal apa yang akan Anda lakukan sebagai penanggung jawab tim adalah, hal yang akan Anda lakukan di sini, di sini tim mulai melamban ya teman-teman. Kemudian lebih mengutamakan
tanggung jawab pribadi. Padahal di sini memiliki tugas proyek, pengerjaan proyek ya teman-teman, memiliki proyek tim. Nah, kemudian kita baca opsinya terlebih dahulu. Yang A, menyelesaikan proyek sendiri. Yang terpenting proyek tersebut segera selesai. Yang B adalah mendiskusikan dengan atasan agar menegur anggota tim yang lain. Yang C, berusaha mengingatkan waktu dan tanggung jawab masing-masing anggota untuk menyelesaikan pekerjaan tim yang dimiliki. Yang D adalah memberikan sanksi terhadap anggota tim yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa yang harus dilakukan yang paling tepat? Nah, di sini teman-teman harus memiliki kompetensi yaitu kerjasama. Di sini teman-teman harus menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok. Nah, di sini harus bekerja sama ya teman-teman untuk membangun komitmen. Jadi, jawaban yang paling betul adalah opsi yang E. Teman-teman harus berusaha mengingatkan waktu dan bertanggung jawab masing-masing anggota kelompok harus bekerja sama. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Di instansi Anda diberlakukan kerja shift. Beberapa hari ini, rekan kerja yang mendapat shift setelah Anda sering terlambat datang sehingga Anda harus bekerja sampai rekan kerja Anda datang dan terlambat pulang. Tindakan yang Anda lakukan adalah, nah di sini diberlakukan shift, jadi masing-masing pegawai sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Tetapi teman Anda sering terlambat ya teman-teman. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Kita baca terlebih dahulu. Untuk opsi yang A adalah pulang sesuai dengan jadwal meskipun rekan kerja belum datang. Yang B adalah menanyakan alasan dan mengajak berdiskusi rekan kerja Anda agar tidak sering terlambat datang. Yang C, memaklumi rekan kerja Anda sampai tidak mengulangi hal tersebut lagi. Yang D adalah memberikan bimbingan kedisiplinan dalam bekerja terhadap rekan kerja. Nah, teman-teman, di sini kompetensi yang harus teman-teman miliki adalah komunikasi ya, teman-teman. Teman-teman harus dapat berkomunikasi secara asertif, kemudian terampil untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit atau kompleks. Nah, di sini merupakan situasi yang rumit ya, teman-teman, karena di situ konteksnya adalah di situ teman Anda. Bisa jadi Anda merasa tidak enak. Nah, di sini merupakan situasi yang rumit. Tetapi teman-teman harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Teman-teman harus dapat menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Nah, di sini jawaban yang paling betul adalah opsi yang B ya teman-teman. Teman-teman harus menanyakan alasannya, kemudian mengajak diskusi agar tidak sering terlambat datang. Soal selanjutnya adalah soal nomor 5. Kita baca terlebih dahulu. Anda adalah pegawai baru di suatu instansi pemerintah. Tim kerja Anda diketuai oleh seorang pegawai yang merupakan junior Anda ketika Anda kuliah. Hal yang akan Anda lakukan adalah, nah, di sini. Opsi yang A, mengakui kemampuan ketua tim yang lebih unggul dari Anda. Yang B adalah merasa kalah dan bersemangat untuk menggantikannya. Yang C, mencoba mencari kesalahan ketua tim dan menunjukkan kelebihan Anda. Yang D adalah bersikap profesional dan mendukung ketua tim selama hal yang dilakukan benar. Nah, di sini merupakan kompetensi. Kemampuan yang harus teman-teman miliki adalah pelayanan publik, di mana teman-teman harus menjalankan tugas, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak atau diskriminatif, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik ya teman-teman. Meskipun di sini konteksnya adalah junior Anda, junior teman-teman, tetapi di sini harus tetap bekerja secara profesional, tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Nah, kita baca di sini opsinya tadi sudah kita baca, jadi sini yang paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Harus tetap bersikap profesional dan mendukung ketua tim selama hal yang dilakukan adalah benar. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman diberikan kelancaran dalam mengerjakan soal dan lulus semuanya ya teman-teman.
Sekian pembahasan kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye!